pada Universitas Serang. Jadi di sini selamat datang di channel saya. Di video kita kali ini akan membahas topik menarik nih guys, tentang persepsi dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Kemudian video ini adalah bagian dari tugas pengembangan dan sistem organisasi yang dosen pengampunya adalah Bu Retorika Bartanila MSI. Jadi tujuan video ini adalah untuk memahami bagaimana persepsi mempengaruhi proses pengambilan keputusan baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini di belakang saya, di sini adalah letak showroom. Jadi kita akan membahas bagaimana persepsi dan pengambilan keputusan dalam jual beli mobil second. Nanti kita ngobrol lagi bersama marketing yang biasa menjaga di showroom ini. See you guys. Nah, kita lanjut lagi guys. Jadi sebelum kita membahas jauh lebih lanjut, nah jadi pertama-tama kita bahas dulu apa itu persepsi guys. Jadi persepsi adalah bagaimana kita memandang situasi atau orang lain berdasarkan informasi yang telah kita terima dalam bisnis jual beli mobil. Jadi persepsi bisa muncul apa saat dari pandangan atau rekan bisnis atau bahkan kondisi pasar. Tapi persepsi itu gak selalu akurat. Misalnya kita sering menilai pelanggan hanya dari penampilan. Nah ini bisa bahaya banget kalau persepsi itu kita salah. Gitu guys. Kita lanjut lagi, kita ngobrol dengan narasumber dari marketing showroom ini. Nah, di sini sudah bersama marketing dari showroom ini nih guys. Siapa perkenalkan? Saya Sabi Kavi. Oh, jadi di sini dia sebagai marketing yang pastinya sudah berpengalaman dalam menjalankan jual beli mobil second di sini. Jadi saya ingin bertanya ya Mas ya, tentang berapa sih pengalaman Anda itu, seberapa besar sih pengaruh persepsi itu saat berhadapan dengan pelanggan di showroom itu? Besar banget ya, karena kita pelanggan yang datang dengan pakaian sederhana, terus kita pikir mereka cuma lihat-lihat saja, tapi ternyata mereka bisa jadi pembeli bius dengan baju besar. Saya pernah ngalamin sendiri, ada pelanggan yang datang pakaian putih, ada banget, nggak tahunya dia beli mobil S tanpa banyak awal. Jadi kita harus hati-hati sama persepsi pertama, jangan langsung menilai dari penampilannya ya. Nah itu dia guys, jadi penting buat kita menyadari bahwa persepsi bisa mampu kalau kita nggak hati-hati. Jadi bisa menipu kalau kita nggak hati-hati. Sekarang kita masuk ke teori yang menjelaskan kenapa sih kita sering salah menilai orang. Nah, jadi di sini kita akan membahas teori persepsi dan pengaruhnya dalam bisnis. Nah, di sini ada satu teori yang relevan banget nih. Jadi namanya attribution teori atau teori atribusi. Teori ini menjelaskan bagaimana kita mencoba memahami perilaku orang lain dengan mencari penyebabnya. Jadi yang pertama yaitu ada atribusi internal, yaitu kita menganggap perilaku seseorang disebabkan oleh faktor pribadi seperti malas atau enggak serius. Dan yang kedua ada atribusi eksternal. Kita menganggap perilaku tersebut disebabkan oleh teori luas seperti situasi, kondisi, seperti situasi kondisi tertentu gitu. Nah, contohnya yaitu pelanggan sering datang tapi belum beli. Atribusi internal dia juga cuma melihat-lihat. Atribusi eksternalnya mungkin dia masih pembanding atau butuh waktu untuk memutuskan lah gitu. Jadi di sini kita akan tanyakan ya narasumber ya. Jadi bagaimana Mas ya, menurut Anda gimana teori ini berlaku di dunia nyata? Pernah nggak salah satu menilai pelanggan dari awal? Nah, banget. Ada satu kejadian yang nggak bisa saya lupa. Ada pelanggan yang datang berkali-kali ke showroom, tanya-tanya, terus tapi nggak beli. Awalnya saya pikir dia cuma bawa mobil, tapi ternyata dia lagi nunggu dana cair dari bank. Begitu dana cair dia langsung beli mobil yang dia incar dari awal. Jadi kadang kita harus sabar dan nggak buru-buru
nilai niat orang. Oh, jadi menarik banget ya Mas ya. Jadi persepsi yang sama ini bisa bikin kita kehilangan peluang ya Mas ya. Nah, sekarang kita bahas tentang pengambilan keputusan yang tepat di bisnis ini ya. Di sini kita akan lanjut tentang membahas pengambilan keputusan adalah bagian penting dalam bisnis jual beli mobil. Mulai dari menentukan harga jual, memilih mobil untuk stok, sampai negosiasi dengan pelanggan atau konsumen ya. Tapi seringkali keputusan kita dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu ada 3, yaitu biasanya ada bias kognitif, yaitu misalnya konfirmasi bias, di mana kita hanya mencari informasi yang mendukung keyakinan kita. Contohnya kita yakin mobil merek A selalu cepat laku, jadi kita harus beli stok itu tanpa lihat tren pasar. Dan yang kedua adalah keterbatasan informasi, jadi di mana kadang kita nggak punya data lengkap tentang harga pasar atau kondisi mobil. Dan yang ketiga adalah tekanan waktu. Biasanya saat pelanggan minta diskon, kita harus cepat ambil keputusan kasih atau enggak. Jadi yang biasanya diagram proses pengambilan keputusan, identifikasi masalah dan kumpulan informasi, evaluasi alternatif, dan buat keputusan adalah tidak lanjut. Jadi di sini saya akan bertanya kepada narasumbernya, yaitu Abis selaku marketing. Izin bertanya Mas ya, kalau dari pengalaman Anda, gimana cara pengambilan keputusan penting di bisnis ini, terutama soal stok dan harga jual ya Mas? Biasanya saya lihat dari pasar dulu, bukan cuma ngandelin pengalaman pribadi. Di sana dulu saya mikir mobil sedan selalu laku keras, tapi belakangan ini tren show. Di sini kita akan menanyakan nih guys, cara pengambilan keputusan yang tepat nih guys. Dia bertanya ya Mas ya. Jadi kalau dari pengalaman Anda, gimana cara pengambil keputusan penting di bisnis ini, terutama soal stok dan harga jual di pasaran nih Mas? Biasanya saya lihat tren pasar dulu, bukan cuma ngandelin pengalaman pribadi. Misalnya nih, dulu saya mikir mobil sedan laku keras, tapi belakangan ini tren SUV lagi naik. Kalau saya tetap kekeh beli sedan karena pengalaman lama, biasanya mobilnya nggak laku. Jadi penting banget buat update informasi dan fleksibel dalam mengambil keputusan. Oh, jadi begitu ya Mas? Iya. Setuju banget itu guys. Jadi Pak, keputusan yang baik itu bukan cuma soal pengalaman, tapi juga data dan kondisi pasar yang terus berubah. Nah, sekarang kita lihat contoh nyata lainnya dalam kehidupan sehari-hari di bisnis ini. Supaya lebih jelas lagi, kita lihat nih beberapa contoh situasi nyata dalam bisnis jual beli mobil. Contoh yang pertama, persepsi terhadap pelanggan seseorang. Pelanggan datang dengan santai ditanya-tanya mobil mewah. Kalau kita langsung mikir, dia nggak bakal beli gitu tuh guys, kita bisa kehilangan peluang, padahal mungkin dia memang serius, cuma nggak suka dilayani dengan formalitas yang berlebihan. Dan contoh yang kedua, pengalaman keputusan soal harga. Misalnya kamu mau jual beli mobil bekas, kamu yakin hanya harga yang kamu tetapkan udah pas karena mobil itu merek terkenal, tapi ternyata di pasar itu lagi turun, lagi anjlok guys, dan kompetitor kasih harga lebih rendah. Kalau kita nggak fleksibel, mobil itu bisa lama banget nggak laku lah gitu guys. Jadi kita akan tanyakan nih ke narasumber. Izin bertanya lagi ya Mas ya, ada nggak pengalaman menarik soal salah ambil keputusan dalam bisnis ini? Ada. Dulu saya di stok mobil sedan banyak banget karena saya pikir aku keras kayak dulu. Ternyata orang-orang lebih minat sama SUV. Alhasil stok sedan itu jadi numpuk. Kan saya harus jual dengan harga lebih murah supaya cepat laku. Dari situ saya belajar jangan ngandelin intuisi aja, harus lihat dan juga. Nah, jadi
Begitu guys jawaban dari marketing yang berpengalaman ini. Jadi mereka juga ada perputaran di dalam bisnis tersebut itu bahwa harus mobil itu cepat keluar agar bisa modal itu komputer kembali, agar showroom ini berjalan jauh lebih baik lagi. Dan saya ngobrol dengan marketing dari showroom ini, yang bisa kita ambil dari pembahasan tadi, kita bisa lihat ya guys ya, bahwa persepsi dan pengambilan keputusan sangat mempengaruhi bisnis jual beli mobil. Salah persepsi bisa bikin kita salah menilai pelanggan, dan keputusan yang salah bisa bisnis rugi atau bangkrut ya guys ya. Dengan memahami teori dan pengalaman langsung dari persepsi seperti Abil, kita bisa melihat hati-hati dalam menilai situasi dan membuat keputusan. Kunci adalah fleksibilitas, terus update informasi, dan jangan terjebak dalam bias atau asumsi yang belum bisa kita nilai untuk benar. Dan selanjutnya pasti saya bilang terima kasih kepada Bapak Abil yang sudah menjelaskan tentang persepsi dan pengambilan keputusan dalam bidang jual beli mobil second. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga pembahasan tentang persepsi dan pengambilan keputusan dalam bisnis jual beli mobil ini bermanfaat buat kalian. Dan terima kasih juga buat Abil yang sudah sharing pengalaman berharga. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah kalau kalian punya pengalaman menarik di jual beli mobil ini guys. Jadi hanya begitu saja saya tutup dari Rivaldi Saputra selaku mahasiswa dan pemilik showroom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.